Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, LPG. Kita jumpa lagi di kelanjutan dari materi demokrasi, yaitu bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Minum dulu, biar tidak tegang. Oke guys, mengenai demokrasi di Indonesia, masih ingat materi Pancasila? Udah jangan berpikir tentang rakyat dan untuk rakyat dan sebagainya. Udah aja kita pahami aja sila keempat Pancasila. Tidak perlu saya sebutkan ya. Nah, sila keempat Pancasila itu juga diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia ya. Seharusnya bagaimana? Ini yang unik, bahwa demokrasi itu beda dengan bentuk negara, dengan bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan. Itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam pasal 1 ayat 2, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tidak ada istilah misalnya harus demokrasi, tidak ada. Lalu bagaimana kita melihat bahwa negara itu demokrasi atau tidak? Tentunya adalah adanya pembagian kekuasaan ya. Itu ciri pertama dari negara demokrasi. Tidak didominasi oleh satu orang, satu kelompok, tapi ada pembagian kekuasaan. Mungkin masih ingat di materi negara ya, ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara itu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada DPR, ada MPR, ada presiden, ada mahkamah-mahkamah yang lain ya, sebagai lembaga yudikatifnya. Itu cirinya. Lalu bagaimana rakyat? Nah ini yang unik kan rakyat ya. Adanya pelibatan rakyat dalam proses kekuasaan. Ya. Dari mana munculnya pemerintahan? Misalnya yang paling populer ya pemerintahan itu kan eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu presiden, legislatif itu DPR dan MPR kalau di Indonesia. Dari mana sih mereka? Dari rakyat ya. Dari mana mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota MPR DPR? Yaitu dari pemilihan umum ya. Nah, itu jadi di Indonesia walaupun misalnya di awal kemerdekaan tidak ada pemilihan umum, tetapi dalam Undang Dasar 45 itu ada pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan sila keempat kan, permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah presiden itu dari rakyat atau dipilih langsung oleh rakyat? Dalam Undang-Undang Dasar yang asli itu tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden maupun wakil presiden, karena nanti akan dipilih oleh wakil-wakil rakyat dari eksekutif, oleh MPR dan DPR. Itu konsep demokrasi di Indonesia. Oke, itu ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang menarik ya. Pada tahun 45 kita bagi ke dalam beberapa zaman ya. Mungkin juga Anda sudah ada di buku ataupun di materi yang lainnya. Tahun 45 sampai dengan tahun 50 ada yang bilang bahwa itu adalah masa revolusi fisik. Ingat tahun 45 sampai tahun 50 ya, revolusi fisik. Bahkan juga ada yang menyebut bahwa tahun 45 itu masa demokrasi liberal ya. Nah, ini bisa diperdebatkan. Oke, kembali lagi ke tahun 46 ya, setelah kemerdekaan ada gangguan keamanan dari dalam maupun dari luar. Muncul tadi saya bilang di materi negara ya, di pertemuan sebelumnya ada maklumat wakil presiden yang mengubah sistem pemerintahan yang presidensil menjadi parlementer. Bahkan Soekarno pernah menawarkan konsep gagasan PNI sebagai satu-satunya partai tunggal. Jadi ada perbedaan, sudah ada sebenarnya pelaksanaan demokrasi di sana ya, dalam tingkat elit. Bagaimana pandangan Soekarno untuk menjadikan Indonesia hanya punya partai politik satu, yaitu PNI. Hatta mengubah sistem pemerintahan yang parlementer.
ini akan menarik bahwa ternyata walaupun ada duit tunggal Soekarno-Hatta, tetapi mereka itu punya pandangan yang berbeda ya. Soekarno lebih ke mungkin ke kiri ya, ke komunis, karena tadi adanya partai tunggal diktator kan. Sementara Hatta lebih ke liberal karena dia menawarkan gagasan, bahkan mengeluarkan konsep parlementer. Oke. Kedua-duanya pernah berlaku di Indonesia sampai nanti ada pecahnya Soekarno-Hatta di tahun 56 ya, di era demokrasi berikutnya. Oke, guys, LPG tahun 50 ya sampai tahun 59. Ini ada nuansa yang baru ya. Bukan nuansa bening ya. Nuansa demokrasi tahun 50 sampai dengan tahun 59 ini adalah masa demokrasi liberal. Apa ciri-cirinya? Pertama, sistem pemerintahan yang parlementer dan adanya banyak partai politik ya. Saking kuliberalnya di abad atau di masa demokrasi ini, partai komunis yang pernah berontak tahun 48 bahkan dihukum mati oleh Soekarno ya, tokoh-tokohnya seperti Musso dan Amil Saripudin dari tokoh sosialis, tapi mereka kembali lagi terlibat di dalam politik liberal tahun 50 sampai dengan tahun 59. Nah, gambaran dari politik liberal di tahun 59 ke belakang itu adalah adanya pemilu tahun 55 ya, di mana pemilu ini pemilu pertama yang melibatkan banyak partai politik. Nanti akan masuk 4 partai politik yang besar ya, yaitu Masyumi Partai Islam, NU Partai Islam, PNI Partai Nasionalis, dan PKI Partai Komunis. Jadi ada 3 ideologi besar nanti berada di era ini, di era demokrasi liberal ini. Dan sayangnya demokrasi liberal ini memperlihatkan kegagalannya gitu kan, karena memang bukan kehendak proklamasi. Apa yang gagal ini dilihat dari pasca pemilu ya. Pasca pemilu 55 itu kan ada Dewan Konstituante MPR yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Tetapi saking kuliberalnya sehingga pada saat mereka bersidang selama kurang lebih 4 tahun tidak menghasilkan kesepakatan, karena semua partai politik itu kekeh pada pandangannya masing-masing ya. Terutama mereka jangankan membuat undang-undang, mungkin masih ingat di Pancasila udah saya jelaskan secara total dulu ya waktu Anda kontrak dengan saya. Tetapi pada akhirnya mereka memilih dasar negara ya, memperdebatkan lagi dasar negara antara Pancasila atau antara nasionalisme dengan Islam. Sampai pada titik puncaknya tahun 59 itu mereka dibekukan oleh Soekarno lewat jalur demokrasi, lewat jalur dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Itu mengakhiri fase liberal di Indonesia dan berganti ke fase demokrasi 59 tahun itu sampai dengan demokrasi tahun 66 ya. Jadi era 59 sampai 66 ini adalah era demokrasi terpimpin. Sayangnya di era demokrasi terpimpin, walaupun kita kembali lagi ke NKRI, kembali lagi ke undang-undang dasar yang asli, tetapi di sini memang banyak pelanggaran konstitusi. Soekarno banyak memperlihatkan kekuasaannya yang tidak terbatas ya, dengan diangkatnya oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup. Jadi memang kalau apakah di sini demokrasi muncul? Tidak juga ya gitu, karena Soekarno memang lebih mementingkan kepentingan keamanan negara daripada memikirkan demokrasi ya. Tapi yang namanya kekuasaan walaupun berusaha untuk dipertahankan sekuat-kuatnya gitu kan, tetapi akhirnya tahun 65 muncul G30 SPKI karena
Soekarno sebenarnya di era ini kan di backing oleh PKI ya. Walaupun memang apakah siapa sih yang terlibat dalam proses ini, kan ini sejarah kita berdebat di sana ya. Tapi kan mayoritas itu menganggap bahwa PKI lah sebagai dalang dari adanya peristiwa itu. Dan tahun 66 muncul Super Semar ya, surat perintah 11 Maret yang membuat Soekarno harus menyerahkan kekuasaannya ke Soeharto perlahan-lahan ya. Secara halus Soeharto merebut kekuasaan setelah mendapatkan mandat itu, dan setahun kemudian Soeharto itu diangkat oleh MPRS menjadi presiden menggantikan Soekarno. Soekarno itu ditolak oleh MPRS ya, LPJ-nya, karena tidak puas jawabannya atas tragedi Gestapo, sehingga MPRS itu akhirnya menjadikan orang lain, Soeharto, menjadi presiden. Karena kalau dulu kan kalau presiden itu bisa diminta pertanggungjawabannya oleh MPR ya. Kalau puas jawabannya berarti secara moral itu dapat lanjut, kalau tidak ya tidak. Nah, di era Orde Baru berarti ya, tadi Orde Lama di demokrasi Soekarno, nah Orde Baru adalah era Soeharto. Di era Soeharto memang di sini undang-undang dijalankan dengan baik ya. Pemilu yang tidak ada pemilu cukup lama ya, kita puasa pemilu dulu saat itu tahun 55, baru lagi pemilu tahun 71. Ada pemilu tahun 55, Orde Liberal ya. Orde Lama tidak ada pemilu, Orde Baru itu ada, Anda hitung. Pemilu tahun 71, pemilu tahun 77, pemilu tahun 82, 87 dan 92 serta 97. Hitung aja sendiri. Yang menang adalah Golkar mayoritas di MPR, dan karena MPR itu nanti memilih presiden, sehingga presiden pun dipilihnya pun harus tetap Soeharto kan itu sebagai calonnya, sehingga Soeharto itu menjadi penguasa yang cukup lama di era Orde Baru. Kenapa bisa lama? Karena aturannya seperti itu ya. Kontroversinya silahkan ya, itu kan sudah dilewati ya. Orde Baru sudah berhasil menciptakan sejarah yang rapih, walaupun kurang baik dari sisi demokrasi itu kan, karena walaupun ada pemilu tetapi itu banyak settingan yang tidak bebas seperti sekarang. Muncullah reformasi tahun 98 setelah pemilu kan tahun 97. 98 itu reformasi, Soeharto jatuh, dan tahun 99 itu ada lagi pemilu dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia. Jadi pemilu reformasi itu ada cukup banyak berarti ya, 59, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Hitung lagi ada berapa ya, silahkan. Nah, mengenai sistem pemilu yang ini akan saya analisis ya. Di tahun untuk tata cara aja dulu ya. Tahun 55 sampai dengan tahun 99 itu pemilu tidak ribet ya, karena hanya memilih partai politik, gambar partai politik. Bedanya kalau Orde Liberal 55 itu partainya banyak, sedangkan di tahun 71 semakin berkurang ya, dibatasi oleh Orde Baru. Di tahun 99 itu kembali banyak ya, jadi multi partai lagi karena bebas lagi kan di era 99. 2004, nah 99 banyak partai politik, tapi yang dipilih hanya partai politiknya, gambar dan nomor partai politiknya. Tahun 2004, 2009 sampai sekarang ya, itu selalu berbeda-beda sistem pemilunya. Partainya juga dinamis ya, ada yang pernah banyak sekali dan sedang-sedang saja ya. Tapi emang yang ribet pemilu tahun 2004 sampai sekarang adalah adanya harus memilih partai politik, juga ada gambar calegnya banyak ya, jadi segede bor gitu ya kertas suaranya.
Nah, ini yang paling beda lagi adalah hasil amandemen itu adanya pemilu presiden. Yang menurut sebagian kalangan, termasuk saya sendiri, sebenarnya adalah bagaimana demokrasi di era itu, di era sekarang yang katanya kita ini Pancasila harga mati, tetapi demokrasi yang dia jalankan bukanlah demokrasi Pancasila, karena semuanya dipilih langsung. Di mana letak musyawarah mufakatnya, letak perwakilannya? Ya hasilnya sekarang kan ya Anda bisa lihat sendiri ya, bagaimana semua orang bicara, semua orang bisa menjadi apapun, seolah-olah hilang budaya musyawarah, budaya Pancasila di negeri kita. Semoga kedepannya ada yang terbaik ya, karena kembali lagi kepada prinsip yang saya disampaikan di materi demokrasi secara umum, bahwa bukanlah yang terbaik demokrasi itu, bahkan ini yang buruk ya. Tapi ya daripada tidak ada sama sekali kan gitu, karena tidak menjamin kalau berubah sistem akan lebih baik ya. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana perubahan ke depannya ya. Yang terpenting adalah bagaimana supaya bangsa kita ke depannya, atau mulai dari sekarang itu, kalau memang yang salahnya di sistem, mudah-mudahan bisa berubah sistem politiknya. Kalau memang yang bermasalah di orangnya, mudah-mudahan akan terpilih orang-orang yang benar-benar terbaik di masa yang akan datang sebagai pembawa keberkahan bagi Indonesia. Sekian untuk materi demokrasi. Kalau yang ada kurang puas, silahkan tanya di grup WA atau nanti di via Zoom ataupun di media-media yang lainnya. Sekian, sampai jumpa lagi di materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.